Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sanwar. Saya dari kelas S1 Ilmu Komputer Sore. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat sebuah program, yaitu sebuah kalkulator, di mana saya menggunakan bahasa pemrograman Dart dan Flutter. Di sini pertama saya menambahkan import terlebih dahulu. Ini untuk awalan sebagaimana mestinya ketika kita membuat program menggunakan Dart. Lalu jika kita membuat aplikasi Flutter, itu biasanya kita menggunakan package yang namanya Flutter Material.dart. Ini. Lalu kita juga menggunakan, jika kita membuat sebuah aplikasi aritmatika seperti kalkulator dan sebagainya, kita menggunakan Flutter, yang dimana Flutter TOS ini itu tujuannya mengambil atau memunculkan sebuah notifikasi dari paket yang telah kita import, ya kira-kira seperti itu. Di sini saya menambahkan main. Apabila kita sudah mengetik main lalu kita enter, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bannernya terlebih dahulu. Bannernya ini yang dimaksud adalah nama filenya. Contohnya kita bisa lihat dari hasilnya di sini. Ini dia. Ini disebut dengan banner atau nama filenya di sini. Lalu setelah itu, sini saya menggunakan home, ya inilah. Ini salah satu objeknya lah. Home hasilnya seperti ini. Lalu di sini saya menambahkan beberapa list yang sebagaimana mestinya sebuah kalkulator. Itu ada kali, bagi, tambah, kurang, dan di sini saya menambahkan ada beberapa tambahan seperti ganjil dan genap. List pilih operasi ini akan muncul nanti pada saat di bagian sini. Begitu klik, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi list-list yang ada di codingan ini akan muncul di sini. Lalu di sini saya menambahkan kelas my homepage extend stateful widget. Stateful widget ini maksudnya akar yang tidak bisa diubah, sebuah bisa dibilang seperti itu, sebuah akar istilahnya yang tidak bisa diubah, stateful widget. Di sini saya menambahkan kelas lagi extend state, yang dimana state ini untuk menambahkan sesuatu yang bisa diubah dalam bentuk operasi aritmatika, misalnya x, bagi, misalnya kali, bagi, tambah, dan kurang, seperti itu. Untuk awalan membuat kalkulator, saya di sini membuat variabel terlebih dahulu, di mana nilai satunya adalah kosong dan nilai 2-nya kosong dan hasilnya adalah kosong. Yang dimaksud adalah di sini belum ada nilai sama sekali, masih kosong. Di sini saya menambahkan text editor controller, yang dimana maksudnya itu untuk mengontrol semua program yang akan dijalankan nanti. Di sini saya menambahkan codingan untuk beberapa list-list yang tadi sudah saya buat di sini, agar nanti apabila sudah ada nilai yang ingin dimasukkan, ketika kita ngetiknya, misalnya contoh nilai pertama kita masukkan 10, nilai keduanya 10. Di sini yang pertama adalah tambah. Kita coba operasi tambah, lalu kita klik hitung, maka hasilnya 20. Jadi yang dimaksud di sini apabila kita sudah memasukkan nilai pertama dan nilai keduanya, maka hasilnya
hasilnya bisa ditambah dari nilai pertama dan nilai kedua, hasilnya ada 20. Kira-kira seperti itu untuk codingan yang kurang kali bagi dan untuk codingan yang kurang kali dan bagi ini kira-kira sama, yang hanya membedakan bagian inputnya saja. Nah, di sini untuk ganjil dan genapnya di sini sedikit menguras otak karena di sini kita menambahkan if lagi dan filter toolsnya, yang dimana tadi sudah saya jelaskan filter toolsnya dipanggil di sini importnya. Nah, di sini untuk yang ganjil sendiri yang dimaksud message-nya ini nilai 1 tidak boleh lebih besar dari nilai 2. Maksudnya di sini ketika kita memasukkan nilai satunya adalah 15 misalnya dan nilai 2-nya adalah 10 misalnya, seperti itu kita hitung, maka tidak ada pop up yang keluar, hasilnya tetap segini. Beri contoh lagi, kita taruh 11 dan ini adalah 5, hasilnya tetap seperti itu. Apabila kita masukkan di sini 1, 11, hasilnya, oh maaf saya lupa mengubah operasinya, sudah malam guys, maaf. Sini ganjil. Nah, apabila kita masukkan nilai 11 dan di sini adalah 5, kita hitung, maka akan muncul pesan seperti nilai 1 tidak boleh lebih besar dari nilai 2. Jadi jika seperti itu, kita coba masukkan di sini 5 dan di sini ada 11, maka tidak ada message yang keluar di sini, berarti hasilnya sudah benar. Oke, seperti itu. Ini menambahkan touch lens-nya. Touch lens ini maksudnya untuk panjang dan lebarnya. Gravity-nya itu untuk pop up yang tadi muncul. Coba sekali lagi contoh seperti ini. Nah, untuk jarak ininya, untuk gravitasi pas munculnya itu. Untuk time insert force ini adalah lama pesannya itu muncul. Jadi di sini saya memberikan 5 detik dan background colornya ada merah. Sebenarnya di sini background colornya itu tidak begitu berpengaruh karena di sini warnanya adalah ini hijau kuning. Jadi merahnya ini awalnya saya kira akan masuk, tapi ternyata tidak masuk. Dan text colornya putih, ya betul tadi putih text colornya. Nah, text colornya putih. Font size-nya saya kasih 16. Font size ini adalah ukuran fontnya itu. Lalu untuk bilangan operasi genapnya itu sama seperti ganjil. Message ini sama, nilai 1 tidak boleh lebih besar dari nilai 2, seperti saya contohkan di ganjil tadi. Lalu di sini adalah untuk barnya, Februarinya segala macam, contohnya di sini. Untuk bar namanya, bar name adalah kalkulator dan ikonnya saya menambahkan calculate, dimana kalkulator. Lalu saya menambahkan background color atau latar belakang warnanya adalah hitam. Di sini ini untuk barnya sudah. Lalu kita lanjut ke
Masuk ke bagian bodinya, body column, misalkan body, children, container alignment, top center. Ini untuk posisi dari objek dari kontennya sendiri, dimana saya membuatnya menjadi tengah, top center, dan paddingnya 30, setnya segala macam. Konteksnya kalkulator benar seperti yang sudah tertera di sini, dan font size-nya saya memberikan 30. Untuk width-nya itu style ya, maksudnya dalam bentuk bold atau tebal, dan untuk warnanya blue gray. Lalu untuk di bawahnya ini Calspin, saya menggunakan textile, font size-nya 25, font width-nya bold juga, dan colors-nya ada blue gray, sama seperti yang di atas kalkulator sebenarnya. Dulu untuk bagian konten nilai pertama dan seterusnya itu seperti biasa saya menggunakan alignment top left agar dia bisa posisinya di kiri. Lalu untuk stylenya, untuk font size-nya sampai 20 saja, fontnya biasa, tidak ada keistimewaan sama di sini, biasa saja. Paddingnya 5. Padding ini bisa dibilang, padding ini dimaksud adalah jarak antara konten dengan ini, dengan garis tepinya ini. Lalu di sini sama dekorasi, input dekorasi yang tidak ada kosong, label teksnya masukkan nilai 1. Nilai awal yang masuk di sini adalah label teksnya di sini. Untuk nilai keduanya sama seperti nilai pertama, tidak perlu saya jelaskan lebih rinci lagi karena sudah dijelaskan di awal di bagian nilai pertama. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan untuk bagian listnya ini, drop down listnya ini. Pertama saya menggunakan padding lagi agar ada jarak antara konten dan garis tepinya. Saya menggunakan value di sini, saya menggunakan drop down agar ketika diklik maka bisa dipilih seperti ini, akan tampilannya muncul seperti ini. Lalu menggunakan color times text stylenya color ada black, hitam, dan underline menggunakan container height, colornya deep purple accent ya, contohnya seperti ini yang garis biru ini. Di sini menggunakan unchanged. Kenapa unchanged? Agar nanti setelah kita menggunakan operasi ganjil misalnya, kita bisa mengubahnya lagi ke tambah misalnya sesuai kebutuhan. Jadi maksudnya itu agar bisa diubah lah nanti sesuai kebutuhan. Sini drop down menu item seperti sudah contohkan, tinggal diklik saja langsung menunya sudah muncul di sini. Nah, ini dimasukkan drop down folder di sini. Bisa kita klik on press, bisa ubah-ubah. Jadi selanjutnya di bagian button hitung, saya menggunakan chart di sini. Style photo style, colornya material state property adalah black. Sebentar ya, colorsnya black. Kontainernya saya menggunakan asset edge insert al 10, lalu bottom left ya, di sini. Lalu menggunakan style tekstilnya adalah font size 20, font size-nya bold. Bold itu adalah jenis fontnya sendiri, menggunakan color black.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.